Para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, jumpa dengan saya, Romo Petrus Santoso SY dari Hong Kong. Pada kesempatan ini saya mau mengadakan Q&A, bertanya dan menjawab. Karena ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada saya dan ini berkaitan dengan nama dan sekaligus prinsip hidup, moto tabisan yang saya miliki. Mari kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Romo, mengapa Romo dipanggil dengan nama Mondut? Mondut. Oke, Mondut ini kepanjangan dari Romo Gendut. Mengapa kok saya dipanggil dengan Mondut? Pertama yang memanggil saya adalah anak-anak muda, anak-anak misdinar ketika saya bertugas di Paroki Santo Stefanus Cilandak, Jakarta Selatan. Pada saat itu berat badan saya itu kalau tidak salah 100 atau lebih satu. Oh, berarti 101. Wah, 101 kilogram. Itulah sebabnya karena saya gendut, maka kemudian anak-anak muda, anak-anak misdinar memanggil saya dengan Mondut. Dan saya bahagia dipanggil dengan Mondut. Bahkan sampai sekarang beberapa dari mereka masih memanggil saya, menyapa saya dengan panggilan Mondut. Pertanyaan pertama sudah dijawab. Sekarang pertanyaan yang kedua. Romo, mengapa Romo dipanggil dengan nama Mosan? Mosan. Mosan itu kepanjangan dari Romo Santoso. Dan itu juga dimulai saya kira di Jakarta. Anak-anak muda. Waktu itu mereka senang sekali menyingkat ya nama-nama dari Romo. Jadi karena nama saya itu Romo Santoso, maka kemudian disingkat menjadi Mosan. Saya tidak bisa membayangkan kalau misalnya nama saya itu Darsono. Berarti panggilannya apa? Panggilannya kalau disingkat Modar. Modar. Untung orang tua saya tidak memanggil, tidak memberi nama itu Darsono. Kalau tidak, waduh, gawat saya di Jakarta dipanggil dengan Modar. Karena nama saya Santoso, maka kemudian saya dipanggil dengan Mosan. Pertanyaan kedua sudah saya jawab. Nah, pertanyaan yang ketiga, Romo, mengapa Romo dipanggil dengan panggilan Romo So atau Pastor So atau Father So atau dalam Kantonis So Sanfu? Kenapa Romo? Kenapa saya dipanggil dengan nama So? Karena sejak saya bermisi di Macau dan Hong Kong, saya diberi nama Chinese. Dan oleh guru saya, nama Chinese saya adalah So Heilo. So Heilo artinya adalah joyful, sukacita, gembira. Dan saya senang sekali mendapatkan nama ini karena sesuai dengan karakter saya yang suka tertawa, tersenyum, begitu. Kadang tersenyum tidak jelas. Itulah mengapa saya diberi nama Suheilo. Mungkin sesuai dengan karakter saya yang sukacita, yang gembira, dan saya bersyukur bahwa saya mempunyai nama yang sangat indah ini, yaitu Suheilo. 3 pertanyaan sudah saya jawab berkaitan dengan nama saya, tapi masih ada satu sebenarnya, tapi tidak tahu ini sudah resmi atau belum. Karena saya itu diberi nama dengan panggilan Romo So Sweet. Romo So Sweet, dan yang pertama memanggil saya itu adalah Romo Heri SWD,
Beliau adalah gembala kami untuk para migran yang Katolik di Hong Kong ini. Pada saat itu saya dipanggil dengan sebutan uh, Romo so sweet. Saya tidak tahu alasan beliau, tapi oke, saya juga suka dipanggil dengan nama itu. Nah, ini berkaitan dengan seputar nama. Saya kira sudah jelas. Lalu masih ada titipan pertanyaan demikian, Romo, bagaimana Romo menggambarkan kehidupan Romo? Sebenarnya saya sudah menuliskannya di Instagram saya, di profil singkatnya itu, di hashtagnya itu. Sebenarnya itu adalah rangkuman dari gambaran hidup saya. Maka kalau para sahabat memperhatikan Instagram saya di bagian profil itu kan ada beberapa hashtag, dan itu menggambarkan tentang hidup saya kurang lebih seperti ini ya. Yang pertama, a happy priest, imam yang bahagia. Lalu yang kedua, hashtagnya itu dikatakan di sana adalah smile always, selalu tersenyum. Lalu hashtag yang ketiga dikatakan di sana adalah cook and eat, masak dan makan. Lalu berikutnya hashtagnya adalah pray and silent, berdoa dan hening, meditasi, saat teduh, eksamen. Jadi saya suka sekali untuk melakukan itu, berdoa dan melakukan saat teduh. Lalu yang berikutnya pada bagian hashtag terakhir dikatakan read, write, and share, membaca, menulis, dan berbagi. Jadi kalau saya sudah membaca, dapat inspirasi, saya tulis, kemudian saya bagikan lewat media sosial. Nah, itu gambaran dari gambaran hidup saya lah kurang lebih yang coba saya hidupi, yang saya jalani. Lalu kalau mau dapat tambahan informasi lagi berkaitan dengan moto hidup. Moto hidup ini saya dapatkan sebelum saya ditabiskan menjadi seorang imam SCY di Honian. Ketika itu saya lagi persiapan, saya tinggal di Dipasena, Rawajitu, dan saya dapat inspirasi dari Mother Teresa, sekarang sudah menjadi Santa, jadi Santa Teresa dari Kalkuta. Dan moto hidup sejak itu saya mengatakan demikian, ku berikan hatiku untuk mengasihi dan mengampuni, dan kuulurkan tanganku untuk melayani. Itu moto hidup. Dan moto tabisan saya itu saya ambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Pergilah dan berbuah. Itu saja para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan untuk Q&A-nya. Semoga pertanyaan-pertanyaannya terjawab. Nanti kalau para sahabat mau mengajukan beberapa pertanyaan lagi, silahkan ditulis dalam kolom komentar. Nanti kalau ada waktu saya akan menjawabnya. Bye-bye. You are the best and God bless you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Thank you, thank you, thank you very much. Toce.